Belakangan muncul inisial N, Bang. Belakangan muncul inisial N. Apa lagi? Tak lain hanya seorang karyawannya juga, Bang. Abang sendiri melihatnya seperti Saya harus buka dokumen. Dokumennya harus saya buka. Jadi saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya. Bang, di percakapan itu kan disinggung soal keuangan ya, yang abang juga sempat beberapa waktu lalu ngebahas soal keuangan. Nah, menanggapinya seperti apa, Bang? Kalau itu sudah keuangan disampaikan, saya pikir sebagaimana yang diamanatkan kepada saya, dia menyampaikan dokumen data-data. Memang ada sirkulasi tiap bulan itu 100 lebih, 200 lebih, ada sampai hampir 400 juta setiap bulan untuk keperluan akumulasi. Jadi ada keperluannya dia, ada rumah dan seterusnya. Jadi itu yang disampaikan, tapi saya minta bukti transfer dan dia serahkan. Jadi saya tidak mau rekapitulasi. Kalau rekapitulasi kan kita yang buat sendiri. Saya minta bukti transfer. Jadi rekapnya ini tanggal berapa, transfernya apa, mana bukti transfernya. Oke, begitu saya lihat cocok, dokumen saya simpan saja, baru saya berani menyampaikan kepada teman-teman media. Bang, ada informasi baru lagi bahwa si Paula itu diduga mentransfer sejumlah uang kepada si laki-laki ini, Bang. Dan Baim mengetahui itu, Baim? Saya nggak tahu. Coba nanti ada Baim tanyakan. Saya nggak sampai sejauh itu. Jadi gugatan saya itu ada aturan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun kompilasi itu, termasuk juga surat edaran bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian. Jadi ada syarat-syaratnya, adanya perselisihan yang terus-menerus, ada mungkin kalau memang bagiannya itu ada diatur. Jadi hal-hal yang lain itu saya tidak melihat ada aturan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Yang jelas kalau memang terjadi perselisihan terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal, itu bagian alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Jadi ada syaratnya, ada batasannya. Jadi tidak serta-merta, tidak semua bisa mengajukan permohonan cerai di pengadilan. Bang, Baim sendiri sempat curhat nggak sih atau cerita ke abang terkait dia alasan mengajukan gugatan ini dibohongi? Ya, itu sudah disampaikan. Sambil dia menyampaikan dan dia tidak kuat sehingga dia meneteskan air mata, berarti sakit sekali. Kalau dia tidak sakit, saya pikir dia tidak menyampaikan itu. Mungkin jadi ada ceritanya bagaimana persoalan itu sampai masuk di dalam gugatan. Saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk mendapatkan kepastian dari Muhammad Ibrahim alias Baim Wong, memang benar ini harus saya cantumkan di dalam gugatan saya. Karena gugatan awal saya tidak bercerita tentang itu. Dia minta ceritakan, karena ini bagian yang paling sakit di dalam perjalanan hidup saya. Apa itu, Bang? Yaitu perselingkuhan yang disampaikan kemarin pada saat Anda juga datang. Saya pikir sampai itu kita ketemu tanggal 23. Bang soal Baim ingin menjauhkan anak-anaknya dari Paula, gimana? Itu keliru banget. Jadi gini, saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah, tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memberikan proses pendidikan, perawatannya dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada
salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi, artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu hukum. Bang, artinya keinginan anak-anak sendiri untuk memilih BHM? Ya, anak-anak berdasarkan hasil mereka ketemu, dan sekarang kan ada, jadi Anda datang aja, Anda lihat itu anak-anak ada di mana. Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa, anak itu punya hak. Kalau anak ingin di mana ya kita perjuangkan kemauannya. Seperti itu. Bang, ada pembagian harta Bang, gondok ini nggak sih, Bang? sendiri nih Bang, duganya adalah karyawan dari Bayam Sri itu gimana Bang? Tidak ada harta gondok ini. Itu tanggal 23 materinya. Tapi itu benar Mulai tampil Bang untuk bersuara gimana Bang? Paula meminta maaf. Rekaman mana? Mengakui kesalahan ada yang Lu ngomong terus kagak ngasih gua rekamannya. Enggak, udah beredar Bang, masih beredar, Nggak tahu. Bang, untuk orang-orang sendiri Bang yang mulai tampil Bang untuk memberikan kesaksian. Siapa? Untuk orang-orang sendiri nih yang di belakang nih. Ada beberapa. Jujur ya, saya tidak kenal siapapun mereka. Yang saya kenal adalah stafnya daripada Baim Wong dan saudaranya, karena mereka yang saya ajak diskusi. Yang lain saya tidak tahu. Kalau mereka memegang sesuatu rahasia, sesuatu informasi terus disampaikan, saya tidak punya hak untuk melarang. Ya, itu menjadi penilaian teman-teman. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang jelas ini adalah sengketa batin. Kalau sengketa batin, saya tidak mau masuk terlalu dalam. Saya hanya memfasilitasi bagaimana proses ini berjalan tanpa saling menyakitkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.